Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hazihi dunya wa basin sani. Wallahi inna Muhammadan karidafatin وبه الوصول بسدة السلطان. हाँ मोहम्मद ही का रुतबा है बुलंद बादस खुदा, आपके जरिए से ही होता है वस्ले किबरिया. By God, the Holy Prophet Muhammad is certainly like the Prime Minister in his spiritual relation to Almighty God. And it is through him alone that there can be access for anyone to the threshold of the King, Almighty God. هو فخر كل مطهر ومقدس وبه يباهي العسكر الروحاني. आपकी हस्ती पे नाज़ा हर मुक़द्दस पाकबाज, लश्करे रूहानियाँ भी आप पे करता है नाज. He is the pride of every purified and holy person. And the spiritual troops of Allah also cherish him and take pride in him. وجه المهيمن ظاهر في وجهه وشؤونه لمعت بهذا الشان. तेरे चेहरे में नजर आता है नूरे किरदगार, तेरे सब औसाफ में हुस्ने अज़ल है आशिकार. The presence of Allah, the Protector, is reflected in the blessed face of the Holy Prophet, and his entire manner and moral conduct sparkles with the same characteristic magnificence. لا شك أن محمدا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. है मोहम्मद लाजरम खैरुल वरा आली मकाम, एक वही तो बरगजीदा और चुनीदा है इमाम. No doubt, it is Muhammad who is the best of all creation. He is the essence and vital force of the elect of God. وخير كل مقرب متقدم والفضل بالخيرات لا بزمان. हर मुकर्रब से कहीं बढ़कर है तेरा कुर्बे यार, खैर पर ना के ज़मा पर है फजीलत का मदार. He is preferred over everyone who is front-ranking and has achieved nearness to Allah. And remember that excellence of spiritual rank is because of his virtues, not because of priority in time. فاق الورى بكماله وجماله وجلاله وجنانه Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bahwa dengan karunia Allah Ta'ala ya, kita tidak disangka-sangka walaupun kita kecil ya, tetapi kita tidak meninggalkan ataupun mengabaikan program Wakafinaw, baik di tingkat pusat ataupun kita di cabang ataupun di daerah, yang mana sebagaimana tadi disampaikan ya, kita 4 cabang ini bisa melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan menjadikan kegiatan yang rutin ya untuk kedepannya gitu. Dan mungkin perlu juga nanti memberikan materi-materi terutama kepada anak-anak ya, entah itu pelajaran ya, ada silabus dan juga ada tingkatan-tingkatan usia yang harus kita sampaikan ataupun kita berikan kepada anak-anak kita sesuai dengan tingkatan usia tadi. Nah, sehingga program pusat yang dimana sudah sedemikian rupa membuat silabus ya sesuai dengan umur itu, ketika ada kegiatan Wakafinaw tingkat wilayah maupun tingkat nasional ya, kita pun di tingkat cabang tidak ketinggalan daripada program-program yang sudah ditentukan oleh pusat tersebut. Dan bahkan itu adalah merupakan silabus itu merupakan program dari pusat internasional juga ataupun pusat di London juga ya. Jadi tingkatan usia umur sekian sampai sekian diberikan misalnya pengajaran tentang Al-Quran itu dari hafalan-hafalan pendek, kemudian juga yang besarnya ditingkatkan juga misalnya hafalan surat-surat pilihan biasanya ya, demikian juga hafalan-hafalan hadis ataupun hafalan-hafalan berkenaan dengan sejarah atau keorganisasian di dalam jemaat ini. Nah, jadi itu harus kita laksanakan yang sesuai dengan silabus tersebut. Dan tentunya kita sebagai orang tua adalah merupakan motor ataupun penggerak ya bagi anak-anak kita ya. Kalau kurang adanya perhatian dari kita sebagai orang tua ya, mau bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita ketika mereka menginjak dewasa dan kemudian memiliki keinginan ataupun mempunyai cita-cita dan lain sebagainya. Karena di dalam wakaf ini ataupun dalam program wakaf ini salah satunya kan ada career planning ya, dimana dalam career planning itu cita-cita anak-anak kita di situ akan mulai diterapkan atau akan mulai dididik, akan mulai diarahkan dari mulai kecil kemudian menginjak dewasa. Dah disitulah nanti akan ditetapkan kembali ketika mereka menginjak dewasa. Karena usia 15 tahun ataupun mereka yang sudah dewasa itu akan ditanya kembali tentang kewakafannya ya, bagaimana, apakah akan diteruskan ataupun tidak. Ya tentu ataupun mungkin anak-anak kita ketika dewasa dan kemudian mengabaikan wakafnya ataupun ruh wakafnya itu berkurang ya, karena kita tidak sering diikut sertakan di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ataupun kegiatan-kegiatan di dalam jemaat. Makanya Huzur mengatakan bahwa anak-anak wakaf itu, Wakafinaw khususnya, mereka itu adalah anak-anak spesial. Jadi anak-anak spesial katanya. Nah, bagaimana cara memperlakukan anak-anak spesial ya? Ya tentu kita harus memberikan kelebihan kepada mereka, bukan kelebihan materi, tidak, tetapi kelebihan ya di dalam pendidikan baik formal informal ya pada anak-anak kita itu untuk mengarahkan dan menjadikan anak-anak kita itu lebih baik dan lebih unggul daripada anak-anak yang biasa. Itulah akan disebut sebagai anak spesial kata Huzur, kan gitu ya.
Oleh karena itu, kita pun sebagai orang tua itu jangan mempunyai pikiran, jangan mempunyai anggapan ya bahwa karena anak kita itu anak spesial, kemudian anak huzur ya, lantas begitu saja hanya kebanggaan kita mempunyai anak wakaf. Karena anak wakaf itu sebagai anak spesialnya huzur, tidak. Tetapi tetap tergantung kepada kita ya. Sama ketika kita melahirkan seorang anak, mau diapakan anak kita, apakah mau dijadikan Majusi, mau dijadikan Nasrani, Yahudi, atau mau dijadikan Islam. Nah, jadi orang tua lah yang mempunyai peran yang sangat penting sekali untuk menjadikan anak itu sesuai dengan harapan ya, ketika kita mengarungi rumah tangga itu. Tentu ya, bukan hanya Muslim Maud radhiyallahu anhu, beliau membuat selebaran, membuat pengumuman ketika beliau membutuhkan orang-orang ataupun anak-anak wakaf di dalam jemaat itu. Kalau dulu belum ada disebut wakafino, belum. Nah, di zaman huzur yang kedua itu beliau membutuhkan anak-anak muda wakafin. Nah, gitu kan? Maksudnya anak-anak yang ingin berkhidmat di dalam agama itu. Nah, makanya oleh huzur yang keempat itu ditambah no ya, wakafin no, yaitu wakaf baru namanya ya. No itu baru bahasa Urdunya, jadi wakaf baru gitu. Nah, inilah wakaf finau ataupun wakaf yang baru, inilah yang dan sungguh-sungguh ya huzur yang keempat ingin menciptakan ya, maksud dan तू है वो शम्सुल हुदा जिसका ज़हूर उन पर हुआ, ता करे उनको भी रोशन ये रुखे अनवर तेरा। Then, O son of guidance, the holy prophet, you rose on the horizon for their benefit, so that you may illuminate them with the divine light emanating from your glowing face. من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخل في لحظ ولا في آني. ऐ मेरे बाग़े मुसर्रत मैं तेरे रुख पर फिदा, एक लम्हा भी नहीं दिल याद से तेरी जुदा। O my garden of spiritual delights, I am ever so absorbed in your fond thoughts, and from the remembrance of your blessed face, I am not free, even for a moment,